Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevik dan udah lama banget nih kalau misalkan Media Audio udah lama nggak main ke Bogor. Nah, di belakang kita udah ada mobil Civic buatan dari Pali Megagung Bogor. Halo Kevik, Apa selamat kabar datang nih? kembali di Bogor. Iya, kita udah lama banget nih kagak main ke Iya. Bogor. Dan di belakang kita nih Pak, kan udah ada mobil Civic yang Iya. katanya nih pas di telepon itu bilang, Vic, ini mobil awalnya tuh cuma mau ganti subwoofer, cuma lu datang deh, lu lihat nih. Pasang, bukan ganti. Oh pasang, cuma mau pasang subwoofer Belum ada doang. subnya. Iya. Iya. Terus emang kenapa Pak? Oh ya pasti kalau misalkan kita ke Bogor itu pasti ada ceritanya. Ada, lu tenang aja, lu datang aja ke sini. Nanti gue ceritain. Nah Pak, ini mungkin ini momennya. Bisa ceritain nggak ke Audio Lovers? Ini awalnya mobil ini datang gimana ceritanya? Jadi ya, sejarah mobil ini ya, pertama beli dulu 5 tahun yang lalu lah, 2019 berarti ya. Ke sini masih sayang sama mobilnya. Wih, Sayang. Udah, saya cuma mau pasang speaker two-way, ganti head unit sama prosesor, plus Oke. power deh. Iya. Nggak mau pasang sub. Sayang katanya mobilnya. Oke. Oh ya udah, oke. Kita layanin dong. Ah. Udah. 5 tahun kemudian Wah, 5 tahun. datang lagi, dia bilang, bassnya tetap kayaknya hampa ya, dia bilang kalau nggak Iya. pakai sub. Tapi nyadarnya 5 tahun kemudian. Setelah nggak sayang, bukan nggak sayang sih, mulai merelakan lah mobilnya diacak-acak. Oke, oke. Oke, pasang sub ya. Oke. Tapi kayaknya kok ini customer tiap hari kan mobilnya mau dibikin di ban serep kan? Iya, iya. Subwoofernya kan, berarti mesti nunggu dong, mesti tinggal gitu. Tiap hari nongkrong, Nah lo, ngeliat lah pajangan-pajangan di etalase kan. ya Mulai, gimana kalau speaker ganti three-way? asik. Oh oke, boleh. Berarti kan mesti ada tambahan lainnya dong. Betul. Three-way-nya juga dari yang nggak terlalu mahal dulu maunya. Yeah. Naik karena sering mampir di sini, semua jadi baru. Sampai ke head unit, baru semua. Akhirnya yang terpasang di mobil ini line up-nya apa aja Pak? Kalau Oke, boleh tahu. ini jadi pakai head unitnya Sony ya. Sony yang terbaru XAV 9000 7 inch. Oke. Terus speakernya KX3 vokal KX3. Oke. Subwoofernya Nanotech. Nanotech. Yang apa tipenya ya? Yang mahal deh. Yang paling bagusnya top Oke. of the line-nya Nanotech. Ya, dia punya yang rubbernya itu nggak keluar ya, tapi Ya, dia ke dalamnya invert tuh, ya. ha-ha. Oke, terus? Terus power satu pakai Zapco ST4X SQ3, satu lagi pakai Mosconi Gladden Oke. One 130.4. Lama ya? Hah? Barang lama ya? Enggak juga, Gladden One Oke. 130.4. Oke, terus dia ada DSP-nya Dia ganti DSP, pakai Helix DSP Ultra. Oke. Terus ya, ada kelistrikan juga dong. Kan Pali ini Ada. kan selalu listrik itu dibagusin dulu. Pasti. Listrik Pasti. itu nomor satu lah. Pasti. Jadi dia nggak boleh lemes. Nggak boleh. Nggak boleh. Voltasi mesti stabil. Ya, harus stabil. Ah. Akhirnya pakai. Momentum. Oke. Jadi Momentum. ini juga peruntukan mobil ini tuh peruntukannya untuk harian ya Pak ya? Harian. Jadi harian. tadi pas kita cerita-cerita itu mobil ini ternyata ditutupin juga pakai karpet bihun. karpet bihun Nah. ditutupin. Jadi Ya. kalau misalkan pas buka bagasi itu nggak kelihatan Nggak kalau kelihatan kalau ada macem-macem. kalau pasang audio. Iya. Gitu. Kayaknya standar aja. Kayak standar aja. Oke, kalau boleh tahu Pak, untuk bangun mobil ini perlu dana berapa dit? Kurang lebih 130 juta ini. Jadinya. Jadinya. Iya, Oke. dari mau pasang subwoofer Dan doang. mobil ini cuma pakai peredam di Peredam pintu depan pakai Noise NK60. Terus udah gitu di bawah bawah ban. Semua dek belakang ini full peredam. Tadi pas Pakai dibuka noise juga dulu. kalau Audio Lovers lihat ini dia pakai stealth ya. Stealth, iya. Dia pakai sorry, stealth belakang. untuk di bagian area belakang. Iya. Buat subwoofer itu pas bunyi jadi lebih rigid. Ah, Jadi nggak ada betul. getar, nggak ada Nggak ada rattle, getar nggak ada dari apa. body. Di pintu juga untuk tambah lebih rigid Iya, lagi lebih begitu ya. rigid. Kalau itu pakai noise kill yang depan. Oke, jadi gimana Audio Lovers sekarang kita dengerin langsung ke dalam mobil ya. Yuk. Siap.
Oke, udah lovers, sekarang kita udah dalam mobil Civic ini. Dan seperti biasa, kalau kita review mobil bersama Pak Ali selalu bilang, "Sak, terserah lu mau dengerin apa." Gua masuk, gua langsung bengong. Ya. Bilang, dengerin bebas. Iya bebas, lu pakai Bluetooth, lu sambungin langsung. Pakai Apple CarPlay aja. Pakai Apple CarPlay. Pakai Apple Music udah. Ya, Zaman sekarang kan begitu memang. Ini memang mobil setel ya buat harian. Iya. Jadi ya sebenarnya sih kayak tidak menutup kemungkinan untuk turun kontes juga bisa. Ya bisa aja. Ya pasti settingannya berbeda. Cuma ini kan untuk harian dan kita mau mempresent mobil tuningan harian dari Pak Ali itu seperti apa di Mega Agung. Nah ini kita mau kasih dengar ke lu orang semua. Nah Pak, untuk mobil ini, untuk mobil Civic ini, yang kita mau nanya, ini mobil ini ada kesulitan apa enggak sih? Enggak. Dari segi panggungnya kah? Dari depth of field-nya gitu, ada kesulitan yang ditemuin nggak di mobil ini? Sedikit. Ini kacanya terlalu landai. Memberikan efek apa kalau yang terlalu landai maksudnya? Kalau kita ngomong layer ada 5 ya, otomatis layer pertamanya jadi agak maju di depan. Oh, oke. Terus yang tadi kita belum tanya, mobil ini perkabelannya itu apa, Pak? Oke. Kalau kabel speaker semua Nanotech. Oke. Kabel speaker. Kabel speaker. RCA sebagian masih pakai yang lama. Yang zaman 2019 gue pasang tuh Pitch and Timber RCA-nya. Sebagian pakai RCA Legend. Nanotech. Ya. Terus kalau kabel strum, kabel power ya, ini pakai Stinger semua. Stinger Kabel semua. Stinger yang merah tuh, yang fuse, segede, merah. Fuse juga fuse utama, fuse pembagi tuh Stinger. Masih Stinger ya? Masih Stinger. Oke. Ya udah. Terus ada treatment khusus untuk di pintu ini, Pak? Selain peredam? Nggak ada, peredam aja. Oke, penasaran kan suara gimana? Yuk kita dengerin langsung. Kita udah nggak dengerin pakai road lagi, kita udah pakai kita road ini. Canggihan. Iya, canggihan. Jadi hasil suaranya seperti apa? Kita menggunakan recorder baru. Tolong komentar di bawah. Oh, jadi lebih better, lebih apa namanya ya? Lebih punya resolusi lebih baik Ya, atau enggak? kita gitu. berharap seperti kita Ya. berharap dengan adanya recorder baru. Ini gue pakai Zoom ya. Kita berharap apa yang kita present bisa lebih maksimal. Oke, kita langsung dengerin lagu kedua ya. Ini salah satu lagu favorit gua.
Jadi gimana audio lovers hasil suaranya? Tolong dong komentar di bawah. Nah, di kedua lagu ini yang paling menonjol adalah suara gitarnya. Iya. Di sela-sela itu, di yang pertama dan yang kedua, yang lagu Bolivia dan lagu yang Jinsan Kim ini, sama-sama gitar, dan mereka tuh bermain, yang pertama itu main di bass, ada di gebungan lah, low frekuensi, dan yang di Jinsan Kim ini, dia tuh ada nge-stomp, atau kick bass, gue nggak tahu. Tapi yang kedengeran di kuping gue, dia itu entah kenapa pas dia ada tok, kena banget di sini ya. Tapi biasa dong, namanya pakem. Iya, stop. Subwoofernya gila ini. Dia bisa stop gitu loh. Makanya jagoan siapa ya? Siapa yang gila loh? Maksudnya ya dia bisa ngerem. Bisa ngerem. Kenapa tadi Pak Ali bisa bilang ini subwoofer gila? Bisa dijelasin nggak Audio Lovers? Dia bilang subwoofer gila ini apa spesialnya dari subwoofer Nanotech ini, Pak? Oke. Nggak ngiklan ya? Iya, ngiklan. Tapi memang gue juga suka memang sama sub ini ya. Satu, dia tuh impact bass bagus. Tapi kontrolnya ciamik. Luar biasa. Bisa ngerem. Dep. Oh, itu berarti yang gue rasa. Makanya diem. Dari tadi tuh ada yang tep gitu. Ada begini di gitarnya tuh ada begini, terasa macam brand gitu pun gue masih berasa gitar itu kan senar. Dia berbunyi, bereko di dalam lubang itu. Tapi kenapa gue berasanya itu dia ikut dalam banget ya. Gitar itu dalam banget, orang main gitar kena ke emosi. Yap. Emosinya speed waktu dia main gitar speed bagus. Rasanya pengen betul. Rasanya pengen gitu loh. Gemes ngeliatnya itu feel kita tuh, emosi kita tuh jadi terbawa gitu loh. Dia bermainnya tuh kita jadi kebawa emosinya waktu dia ngepretnya cepet banget gitu. Tuh kayak jadi berasa gitu ya. Pas waktu di Bolivia juga pas dia main akustiknya kayak dia menikmati banget kan gitu kan. Yang sampai tato-tatonya sampai leher begini. Gue jadi kebayang-bayang dia lagi main tuh kayak gimana gitu kan. Imaging jadinya ya. Imajinasinya jalan jadinya. Ya, itu imaging. Jadi imajinasinya jalan. Gini Audio Lovers, kalau misalkan ditanya, sekali lagi gue tetap ingetin ke Audio Lovers, maksudnya gue nggak perlu menanyakan kepada installer. Soalnya ada yang komen kayak gitu, Pak. Kenapa nggak ngomongin pakai bahasa teknikal? Ya gue bego, gue kagak ngerti teknikal seperti apa. Lebih enak begini dong, pakai bahasa yang gampang ditangkap. Iya, karena targetnya bukan cuma hanya lu doang, tapi kan ke orang yang mau pasang audio nih, lagi nyari audio, cari referensi nih di channel YouTube kita, gitu loh. Jadi kalau ngomong pakai bahasa teknikal, satu gua nggak ngerti. Jadi gua menyampaikan apa yang gua denger dan apa yang gua rasa. Kalau lu ngomongin tonal, kalau ngomongin staging, imaging, apa segala macam, dianya ada di bawah nih, suaranya ada di bawah. Mata gue dari tadi begini-begini, kok suaranya di sini. Pasti muka gue itu berasa, kok aneh sih suaranya. Ya, turun. Ya. Pasti suaranya ada di bawah, layernya ada di atas. Gue menikmati, ya berarti dia udah bener gitu loh. Kalau lu mendengar, orang awam deh, siapapun, kalau lu mendengar suaranya, kok suaranya begini, nah itu berarti masih di bawah. Itu aja logikanya. Lu kan kalau merem lu bisa kelihatan nih, suara ada di mana sumbernya. Gue nggak bilang gampang, itu susah, perlu ada jam terbang. Dan gue cukup beruntung gue bisa ketemu sama jagoan-jagoan untuk mendengarkan mobilnya, dan gue diberi kesempatan untuk mendengarkan mobilnya mereka. Jadi kan sedikit banyak gue lama-lama jadi mempelajari gitu loh. Oh, suaranya benar itu seperti suara itu seperti ini. Terus gue juga nanya, Pak, kalau misalkan suaranya dari itu mah nggak bener, suara itu harusnya di atas. Nggak enak dong lu kalau mendengarkan suara adanya di bawah, lu lagi nyetir lihat ke depan. Tapi suaranya begitu, suaranya di bawah gitu loh, sumbernya cuma dari sini gitu kan, nggak enak ya. Itu kan logika aja gitu loh. Nah, gue mempelajari itu, gue mendengarkannya seperti itu gitu loh. Dan gue pun juga nanya, off kamera pun juga gue pasti nanya, kalau misalkan suaranya nggak bener, nggak bakal gue naikin tuh video. Kasihan. Iya. Tokonya kalau gue bilang naik bagus, nama gue jelek, nama tuh toko juga jelek gitu loh. Kata si Media Audio nih, toko bagus, tau-taunya gue pasang jelek. Nama gue hancur, nama tuh toko juga hancur. Jadi gue fair aja, gue bilang gue nggak ngerti. Jadi gue tanya kepada para suhu. Banyak jagoan-jagoan itu banyak, dan yang membedakan apa? Warna suaranya, karakter dari setiap installer itu berbeda-beda. Itu yang gue mau sampein ke lo orang semua. Jadi mohon maaf kalau misalkan penyampaian gue itu kurang dimengerti sama para suhu. Ya
sorry, gue nggak bisa menjelaskan secara teknikal. Gue nggak ngerti frekuensi, gue nggak tahu frekuensi. Gue cuma tahu, suaranya enak ya. Nanti nggak nonjok di perut, gue nggak enak, gue nggak pedas di kuping. Tujuan video ini dibuat, tujuan media audio dibuat itu juga untuk supaya yang awam-awam itu bisa memahami. Ya pakai bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari aja. Terlalu bahasa teknikal, skip. Gue nggak ngerti. Gue cari si Kevik yang marah aja nih, yang ini gitu segala macam. Enggak kayak gitu sebenarnya. Cuma buat targetnya ya seperti itulah. Jadi gue mohon yang nonton media audio lovers semua, mohon mengerti gitu. Aman lah. Oke, kita dengerin Cening ya.在我心中曾经有一个梦，要用歌声让你忘了所有的痛。灿烂星空，谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动。再没有恨，也没有了痛，但愿人间处处都有爱的影踪。用我们的歌换你真心笑容，祝福你的人生从此与众不同。把我生命里的每一分钟全力以赴我们心中的梦，不经历风雨怎么见彩虹，没有人能随随便便成功。把我生命里每一次感动和心爱的朋友热情相拥，让真心的话和开心的泪在你我的心底流动。祝福你的人生从此与众不同，把我生命里的每一分钟全。Gila, trompetnya, gitarnya, ceningnya. Memang rekaman ini ceningnya itu nggak terlalu clear ya, atau gua nggak tahu dibuatnya seperti itu. Tapi oke lah, buat perbandingan kita dengerin cening yang berbeda ya.我踩着不变的步伐，是为了陪伴你到来。在慌张迟疑的时候，请跟我来。我带着梦幻的期待，是无法按耐的情怀，在你不注意的时候，请跟我来。别说那是你无法预知的世界。别说，你不用说，你的眼睛已经告诉了我。 Gimana Audio Lovers suaranya?
Kalau menurut gua yang gua denger 2 lagu itu ceningnya itu mungkin rekamannya berbeda atau apa gua nggak tahu, tapi yang ini lebih enak ya sama Chang Wei-chia ini. Dia cowok sama ceweknya tonalnya berasa balance banget. Yap. Kayak saut-sautannya tuh gimana sih, romantis gitu. Ini romantis emang bener manis gitu loh. Papa Lova bisa aja ini ya. Yes, Jadi mereka tuh bernyanyi itu memang bersautan karena duet kan. Dia bersaut-sautannya tuh kayaknya lu ngomong satu sama lain, tahu kata gua nggak ngerti bahasanya. Coba dia kayak bersaut-sautan, bikin suasana itu romantisnya itu jadi makin dapet gitu. Kalau menurut gua feel-nya dapet lah gitu. Jadi apa ya? Yang kalau di lagu ini pas dia mau intro masuk dia ada cek anjing serok dan main dari kiri ke kanan tuh. Cepet lebih sih ya, mahal ya. Iya. Buat gua mahal ya. Cuma pasti om-om kan banyak nih duitnya. Coba deh. Oke, kita coba dengerin yang EDM ya. Kita dengerin EDM. Nggak tahu bisa ketangkep apa nggak, mau aja ketangkep. Nggak, nih Audio Lovers, gua nggak tahu ya kedengeran apa enggak. Soalnya makanya gue bilang begini di ending ya sebelum terakhir, dia bukan cuma hanya bass loh, deng deng deng, tapi di belakangnya tuh kayak ada kayak koin atau apa, cerk. Jadi ada suara buk, tapi ada cerk. Kedengeran nggak? Di sini tuh kedengeran banget loh. Teksturnya tuh jelas iya. gitu loh. Teksturnya kayak ada biasa. Kayak istilahnya keren. Sorry nih, ya, teksturnya, gendutnya, empuknya, stopnya. Nah, dia tuh pas waktu dia bunyinya itu menyerupai kayak suatu bass bunyi, tapi dia ada kayak gantungan kunci bunyi, tau nggak, kayak resleting bunyi, krek gitu. Tapi tuh dia di sini ya, gitu. Mekanisme pedal, mungkin pedalnya. Gue nggak tahu, tapi itu kan EDM, berarti kan dia elektronik kan? Sebenarnya iya betul, nah, elektronik. Itu ke bawah nggak nuansanya sama Audio Lovers? Ke bawah nggak? Jadi apa yang kita deliver itu ke Audio Lovers, kebayang nggak, ke bawah nggak suasananya? Berasa pengen goyang apa enggak? Berasa pengen ngangkat botol apa enggak? Kerasa tadi pengen goyang. Berarti ini rambut putih tidak oh iya dong. Tidak menunjukkan usia gitu loh. Selera umum ya, tampang boleh. Kita udah senior. Gue juga ada tuh, bukan yang bohong tuh. Gue juga ada ya. Boleh senior, tapi jiwa tetap masih muda dong. Jadi ini jujur ya, yang punya mobil ini itu anak muda. Berarti kan kalau datang ke Pali, aduh, buzur nih. Enggak juga sih, itu kelihatan muda. Nah, tapi emang masih muda sih. Iya kan? Yang datang itu ya kelihatan anak muda. Iya. Berarti kan bisa cocok juga. Cocok. Jadi yang muda-muda datang ke sini, oh dia kan
main mobil restorasi tua, berarti kan dia nggak jaminan, udah tua datang ke sini. Konsultasikan ke Pak Ali selera musik lu seperti apa. Oke, nggak mesti lu turun kontes kok. Pak Ali, ya kan? Iya, betul. Nggak mesti lu turun kontes kok. Jadi Pak Ali itu bisa mix match perangkat audio di mobilnya. Jadi gimana Audio Lovers? Hasil audionya tuningannya dari Mega Agung. Jadi ya gue balik lagi, gue ingetin lagi kalau usia lu muda, tua, selera lagu kan pasti berbeda. Pasti kan pasti ada perbedaan selera lagu ya. Betul. Ini Pak Ali cukup piawai untuk mendeliver ke Audio Lovers atau calon konsumen dari Pak Ali ini, lu maunya lagunya apa, dia bisa buat. Jadi ya tinggal, kayaknya nggak cocok deh. Tinggal ngomong Pak Ali sampai lu dapet. Tapi standarnya Pak Ali biasanya nggak ada yang komplain. Nggak ada sih. Biasanya nggak ada yang komplain. Karena gue tahu. Semuanya happy. Udah gitu, anjir kok beda ya? Anjir kok gede ya? Enak ya dengerinnya gitu segala macam. Ya, kalau gitu dia nggak rame dong. Ini rame loh, ini ya, rame loh. Tadi pas kita berhenti aja udah 2 yang datang. Jadi Audio Lovers yang tinggal di daerah Bogor atau daerah sekitarnya bisa datang ke alamatnya ada di bawah, nomor teleponnya di bawah. Silakan konsultasi dulu, silakan WA dulu, konsultasi dulu, duduk ngobrol-ngobrol, makan sei sapi, anjir enak banget. Enak banget. Bener. Iya. Jadi Audio Lovers silahkan berkomentar di bawah. Tapi ingat, sekali lagi gue terus-terusan ingetin ke Audio Lovers semua untuk berkomentar dan membangun untuk dunia audio mobil di Indonesia. Untuk kita berdua juga, untuk MAI juga, untuk para workshop juga gitu loh. Jadi berkomentar, mengkritik itu ada caranya, ada kode etiknya. Jadi ada gimana ya namanya kode etik ya? Ya ada batasan yang harus dijaga lah. Ya, harus batasan dijaga. Bukan untuk menjatuhkan, tapi alangkah serunya kalau misalkan kita jadinya berdiskusi. Iya betul. Nah, untuk saling menambah ilmu satu sama lain. Gitu di Audio Lovers. Jadi apapun masukan Audio Lovers tetap kita tampung, dan komentar-komentar yang kagak kita kebaca atau kita kelewat kita minta maaf, karena banyak project yang harus kita kerjakan. Workshop pun juga kalau misalkan lihat, Pak, ini kok belum balesin dong. Nah kalau misalkan workshop bales, ya nggak bales juga dia pasti ada kesibukan lain. Lu lihat aja itu banyak customer gitu loh. Jadi nggak cuma Pak Ali doang, tapi di installer yang lain. Itu di Audio Lovers. Thank you Audio Lovers sudah, dan juga thank you Pak Ali udah kasih kesempatan MAI dengerin mobil Civicnya. Sama-sama. Thank you Audio Lovers sudah nonton dari awal sampai akhir. Bye bye.